kasih yang sudah hadir di sini dan hadir juga secara online dari rumah. Selamat datang, selamat beribadah. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Teman-teman, kalian sudah menyediakan waktu bagi Tuhan. Oleh karena itu, mari pada sore ini kita bersehati. Kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari Ko Indra undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di mana Engkau bisa memanggil kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, suara-Mu ya Tuhan. Hari ini kami membawa diri kami ya Tuhan untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami pada saat ini. Ketika kami ingin mengenal siapa diri kami, apa yang menjadi pergumulan kami di dalam keluarga kami, di dalam hubungan kami di sekolah dengan teman-teman kami, ataupun di dalam perkuliahan atau pekerjaan kami. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam ibadah ini biarlah suara Tuhan berbicara dan kami dapat mendengarnya. Ibadah pada hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan kuasa Roh-Nya yang akan menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sebelum memulai ibadah SLC kita pada hari ini, mari kita tetap dengan bangkit berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman semua, mari kita memulai ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita yang datangnya hanya dari Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini, terima sukacita surga. Kasihnya di tengah badai yang bergelora.
Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, kita tahu bahwa hanyalah Tuhan yang tak pernah mengingkari janji-janjinya. Dan rancangan Tuhanlah yang tak akan pernah gagal dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini, Tuhan tak pernah gagal. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjiku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Oke, shalom teman-teman. Cuma Johannes yang menjawab. Shalom semuanya. Udah makan siang kan ya? Sekali lagi ya, shalom. Aduh, kayaknya cuma setengah porsi tadi makan siangnya. Shalom. Masih sedikit dari setengah porsi kayaknya. Shalom. Oke, kayaknya sudah satu porsi lah ya. Oke, teman-teman yang ada di rumah juga yang ikut Zoom maupun yang di gereja, senang sekali ya kita bisa kembali lagi, ada satu kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Nah, teman-teman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya, kita minta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di sore ini kami boleh datang untuk memuji Tuhan, bahkan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja kepada setiap kami supaya kami bisa mengerti
isi hati Tuhan yang akan disampaikan pada sore ini. Engkau juga berkati hamba-Mu yang terbatas ini, Engkau kuasai Tuhan, dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu lah yang berbicara. Apa yang keluar dari hamba biarlah itu yang Engkau kehendaki untuk anak-anak SLC ketahui ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman ada yang bawa Alkitab kah? Semua langsung buka ininya ya, ambil HP-nya ya. Oke lah, zaman sekarang kan ada Alkitab elektronik ya. Tapi kalau ada yang bawa Alkitab secara fisik, boleh, silahkan. Nah, teman-teman, tema yang sore ini yang dikasih ke Kak Siska, yaitu Hearing God to Know Your Purpose ya. Kita akan baca di Lukas 1, ayat 5-56. Tapi ini kan kebanyakan ya, teman-teman juga mungkin aduh panjang kali gitu ya. Nah, teman-teman, sore ini kita akan baca di Lukas 1 ayat 11-18 dan di Lukas 1 ayat 30 sampai ayat yang ke-38. Oke, di Lukas 1 ayat 11 sampai 18 dulu kita baca ya. Kak Siska bacakan kepada setiap kita. Ayat yang ke-11. Oke. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Kita lanjut di ayat 30-38 ya. Ayat yang ke-30. Ini perikopnya tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ya. Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke teman-teman, sedemikian jauh ya pembacaan kita. Nah teman-teman semua, kalau teman-teman perhatikan ya, ada kemiripan gak dari dua kisah yang kita baca tadi?
Tadi kan satunya tentang kelahiran Yohanes Pembaptis kan? Yang satunya kelahiran Tuhan Yesus. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan ya, Zakaria, Elizabeth itu sudah tua. Orang yang sudah tua banget ya, mustahil punya anak gitu. Maria juga belum bersuami, tapi malaikat Tuhan mengatakan kamu akan mengandung. Kan mustahil ya, gimana ya? Belum nikah gitu ya, belum bersuami gitu ya, tapi akan mengandung gitu. Jadi kayaknya ada kemiripan gitu ya, itu kemiripan pertama gitu. Yang kedua teman-teman, kita bisa lihat ya, baik itu Yohanes Pembaptis ataupun Tuhan Yesus, itu diizinkan Tuhan hadir ke dunia ini, itu punya tujuan. Bener gak? Tadi kita baca ya, Yohanes Pembaptis, dia hadir untuk membuka jalan bagi Tuhan. Supaya menyiapkan umat bagi Tuhan. Ada tujuannya. Gak mungkin tuh Allah tiba-tiba menciptakan atau mengizinkan Tedric ada di dunia ini gak ada tujuan, gak mungkin. Atau Anugrah, atau Maria, atau Kerin, atau Diki, gak mungkin. Pasti ada tujuannya. Nah, Tuhan Yesus juga, Allah gak mungkin mengizinkan Tuhan Yesus itu tuh kalau gak ada tujuan, jelas-jelas ada tujuannya. Tuhan Yesus hadir untuk kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Kebayang gak teman-teman kalau Tuhan Yesus gak hadir, gak lahir? Kebayang gak? Waduh, celaka ya kita semua ya. Gak diampuni dosanya, gak ditebus, gak diselamatkan. Aduh, udahlah. Upah dosa adalah maut gitu ya. Gak ada yang selamat. Tapi Tuhan punya rencana teman-teman. Nah, teman-teman, rencana Tuhan itu atas hidup Yohanes maupun Tuhan Yesus ya, ataupun kita itu tuh tidak terbatas. Kayak tadi gitu ya, kita lihat orang mandul tapi kok bisa hamil gitu ya. Orang belum bersuami, belum menikah kok bisa hamil gitu. Kalau Tuhan mau, dia bisa aja ngelakuin apapun. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan teman-teman. Gak ada yang mustahil. Kalau dia mau, kalau dia udah punya rencana, kalau dia udah berkehendak ya, suka-suka dia, kedaulatan dia yang berkuasa kok atas hidup kita. Jadi itu tidak terbatas gitu ya, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah teman-teman, seperti Yohanes ataupun Tuhan Yesus pembacaan yang kita baca teman-teman, Tuhan juga punya rencana loh, tujuan loh atas hidupmu. Atas hidup Gerald, Angel, Rere, Stacia, Yvonne. Tuhan punya rencana atas hidup setiap kita. Gak mungkin gak ada tujuannya Tuhan menghadirkan engkau di dunia ini. Bahkan di tengah-tengah komunitas SLC, gak mungkin teman-teman. Tuhan tuh kalau mengizinkan sesuatu terjadi, itu ada tujuannya. Terlepas tujuannya baik atau enggak dalam hidup kita, kalau menurut kita itu enggak baik gitu ya. Tetapi dia punya tujuan teman-teman, yang ujungnya itulah yang terbaik buat kita. Nah teman-teman, kita pun juga pasti ya punya tujuan hidup dong, pasti punya rencana dong. Ada enggak di sini yang menjalani hidup ini tuh ya udah deh, asal kayak air mengalir aja. Kalau aku disuruh begini ya udahlah saya ikut. Kalau saya disuruh masuk IPA ya udahlah saya masuk IPA. Kalau disuruh masuk IPS ya udahlah saya masuk IPS. Kalau disuruh kerjain ini di rumah ya udahlah. Saya disuruh ikut les ini itu ya udahlah ikut aja lah. Apa yang kata mama papa bilang. Jadi kayaknya ya udah hidup kita itu kita serahkan ke papa mama, ke orang lain gitu ya, dia yang ngaturin. Kita tuh kayak ngikut aja. Kayak air mengalir gitu ya. Kita sendiri gak punya rencana tuh. Ada gak yang seperti itu? Ya saya berharap anak SLC enggak ya. Saya percaya, Kak Siska percaya setiap kita juga pastilah. Sekecil apapun, sedetail apapun itu pastilah ya. Kita punya rencana lah. Minimal kita rencanain tuh mau menikah lah. Iya kan? Ada yang gak mau menikah di sini? Angkat tangan yang gak mau menikah.
Seenggaknya itulah ya. Atau seenggaknya kita punya lah rencana, saya mau lulus sampai SMA. Ada yang gak mau punya rencana kayak gitu? Punyalah, minimal itu kan. Seenggaknya kita sedikit punya rencana lah ya dalam otak gitu ya. Seenggaknya ujian kali ini saya bisa lulus lah, gak remedial lah. Ada kan yang punya rencana kayak gitu? Nah, teman-teman, setiap dari kita tuh punya tujuan yang Tuhan sudah tetapkan gitu ya. Bahwa saya pengen Johannes nanti tuh jadi anak yang seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman, pertanyaannya tuh gini ya. Kadang tuh kita tuh bingung, sudahkah tujuan Tuhan itu sesuai atau selaras dengan tujuan hidup kita? Atau malah bertolak belakang? Kadang Tuhan pengennya A, tapi kita tuh ngelakuinnya B. Karena lebih denger-dengeran dengan dunia, ikut-ikutan dengan lingkungan, dengan teman-teman kita gitu ya. Padahal jelas-jelas di dalam firman Tuhan pengennya kita A, misalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya gitu teman-teman. Coba kita renungkan, kita refleksikan. Sudah enggak ya tujuan hidupku, apa yang aku rencanakan itu sudah sesuai dengan atau selaras dengan tujuan dan maunya Tuhan? Udah enggak ya? Karena Tuhan punya teman-teman, punya rencana, nggak mungkin nggak punya, nggak mungkin Tuhan tuh cuma naruh Peter di dunia ini tuh ya udahlah, Peter yang penting hidup udah gitu aja, enggak. Seburuk-buruknya pun keadaan kita, seterbatas-batasnya pun, sebodoh-bodohnya pun kita, seenggak naik kelasnya pun kita, sejelek-jeleknya nilai kita di kelas pun, seenggak bisanya kita main musik atau menyanyi pun, itu Tuhan punya rencana tujuan atas hidup teman-teman dan itu yang terbaik. Nah, kita mesti tahu tuh tujuan Tuhan tuh apa. Karena ketika kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, cilaka teman-teman. Kacau semua hidup kita. Gak ada damai sejahtera, hidup kita gak berdampak, gitu-gitu aja terus. Jadi kita mesti tahu tuh. Kita mesti sering tuh tanya Tuhan, bener gak ya? Atau kita refleksikan, bener gak ya? Apa yang aku rencanakan ini, tujuan hidupku ini sesuai gak ya? Dengan apa maunya Tuhan, berkenan gak ya Tuhan? Nah teman-teman, karena gini sekarang pertanyaannya gitu ya. Kalau tadi Kak Siska terus jelasin punya tujuan, oke. Sekarang gimana caranya biar kita tahu tuh, oh maunya Tuhan seperti ini. Nah teman-teman, satu pondasi yang untuk kita tahu, untuk kita bisa dengar suara Tuhan itu tuh adalah ini. Relasi teman-teman. Relasi itu adalah dasar untuk mendengarkan suara Tuhan. Kadang kan anak-anak itu tuh nanya gimana sih mendengarkan suara Tuhan gitu ya. Nah teman-teman, relasi itu tuh adalah dasar bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan gitu ya. Jadi miliki relasi teman-teman dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Bulan lalu kan kita sudah bahas ya bagaimana baca firman Tuhan, refleksikan, responi gitu ya. Karena semakin dekat teman-teman kita dengan Tuhan, maka semakin kita tuh terlatih dan peka mendengarkan suaranya. Bayangkan ya, misalnya aku temenan sama Kerin misalnya. 1 bulan aku temenan misalnya sama Kerin, aku tuh belum kenal Kerin gitu ya. 2 bulan, 3 bulan, lama-lama setiap hari bareng sama dia gitu ya. Kak Siska jadi tahu, oh Kerin itu tuh gak suka makanan ini. Oh dia tuh gak suka minuman ini. Oh dia tuh gak suka kalau dimarahin. Oh dia tuh gak suka kalau orang telat. Oh dia tuh gak suka kalau kayak begini. Jadi dalam berelasi sama Kerin, walaupun Kerin gak ngomong gitu ya, Kak Siska udah tahu, oh dia tuh gak suka kayak gini, gak suka nih kayak gini gitu. Karena semakin dekat, udah sering gitu ya komunikasi, udah sering berelasi dengan dia. Jadi Kak Siska peka gitu ya, tahu apa yang dia nggak mau, dia nggak sukai gitu.
Sama kan misalnya Lea sama Queen, udah temenan lama gitu ya, udah saling kenal kan, udah saling tahu kan. Meskipun Queen gak ngomong apa, tapi kalau udah raut wajahnya begini, Lea udah peka, oh dia gak suka nih, dia lagi sebel nih gitu. Karena semakin dekat teman-teman kita dengan Tuhan, itu semakin kita tuh terlatih dan peka dengar suaranya, dengar maunya dia. Jadi kalau teman-teman tanya, gimana cara untuk mendengarkan suara Tuhan? Bangunlah, milikilah relasi dengan Dia. Semakin kamu dekat dengan Tuhan, semakin peka kita dengan suaranya, dengan apa yang Dia mau. Nah, teman-teman, hal lain yang perlu diperhatikan gitu ya, untuk misalnya tahu tujuan hidupku apa yang bisa kulakukan di dunia ini supaya maksimal gitu ya. Karena setiap kita pasti anak Tuhan itu dipanggil untuk jadi berkat. Itu umum ya, mau hamba Tuhan, mau teman-teman yang gak sekolah Alkitab gitu ya. Semuanya itu tuh dipanggil untuk jadi berkat, untuk jadi saksi Kristus. Untuk menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan. Untuk menjadi pemberita-pemberita Injil gitu ya. Bukan cuma tugas hamba Tuhan teman-teman, enggak. Amanat agung kan untuk semua orang, bukan spesifik untuk hamba Tuhan aja. Tetapi Tuhan punya rencana yang lebih spesifik lagi teman-teman. Oh Gusti, misalnya jadi pegawai bank atau jadi dokter gitu ya. Atau jadi pemusik gitu. Alfa misalnya jadi pilot atau jadi guru atau jadi IT apalah gitu ya. Ada yang spesifik gitu. Ada juga yang spesifiknya oh memang dipanggil jadi hamba Tuhan gitu ya. Nah waktu itu Kak Siska pernah bagikan di Kalam Kudus ya. Enggak tahu teman-teman ada yang pernah ngikutin atau enggak pembinaannya ya. Jadi ada hal-hal lain yang bisa kita perhatikan supaya kita tahu oh tempat kita di mana gitu ya. Jadi perhatikan tuh teman-teman, potensi teman-teman, karunia teman-teman apa? Kalau misalnya kita rindu mau jadi pemusik, ada enggak karunianya? Ada enggak potensinya jadi pemusik gitu ya? Apa yang kita bisa? Itu kita perhatikan tuh, oh saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini gitu. Terus kepribadian teman-teman, perlu tuh teman-teman. Teman-teman tahu kekuatan teman-teman apa, kelemahan teman-teman apa, kepribadiannya apa. Di Kalam Kudus kemarin tuh kita udah tes MBTI ya Diki ya. Udah tahu si Diki, oh saya itu tipenya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi kita perlu perhatikan, oh saya itu kepribadiannya gini, karunianya gini, potensinya gini gitu ya. Terus pengalaman teman-teman, pengalaman saya itu selama ini tuh begini gitu ya. Terus faktor bawaan, kadang tuh orang kalau udah punya bawaannya dari lahir atau dari orang tua, dari keluarganya itu begitu, misalnya bisa main musik gitu ya. Nah dia itu tuh kalau udah dicemplungin di musik, nah dia bisa lebih berkembang tuh atau tidak perlu mengeluarkan effort atau energi yang lebih besar ketimbang misalnya orang yang dari sononya tuh gak bisa musik, gak ada sejarah musik gitu ya, pemusik di keluarganya gitu. Mungkin dia akan menghabiskan waktu 5 jam latihan sehari. Tapi kalau orang yang udah punya bawaan teman-teman 2 jam, sejam mungkin dia udah bisa. Atau cuma dengerin doang, main bisa gitu ya. Jadi kita perlu perhatikan itu. Sama kesempatan teman-teman, kita perlu perhatikan. Ketika ada kesempatan itu datang, kita bisa coba tuh hal-hal baru gitu ya. Untuk menambah pengalaman kita. Karena kalau kita nggak ambil kesempatan, nggak bisa eksplor diri gitu ya. Kita nggak punya banyak pengalaman. Jadi makin bingung, saya tuh bisanya apa ya? Saya nggak bisa ini loh, nggak bisa ini loh. Bukannya nggak bisa, kamu yang nggak pernah coba. Kalau misalnya kita mau, pasti bisa gitu ya. Kadang gitu, ada kesempatan gitu ya, nggak mau nggak bisa gitu. Coba aja dulu. Kalau memang udah dicoba nggak bisa ya udahlah. Tapi setelah dicoba ternyata bisa, ya oke gitu ya. Nah teman-teman, Tuhan itu ketika menetapkan tujuan atas hidup kita,
kita itu dibekali dengan karunia-karunia, potensi, kepribadian, pengalaman untuk mendukung tujuannya itu. Ketika Tuhan kasih, misalnya kasih panggilan untuk jadi hamba Tuhan, itu tuh Tuhan tuh ternyata udah siapin loh. Oh ternyata aku tuh kepribadian begini, ternyata aku tuh punya karunia begini, ini begini. Itu memaksimalkan pelayanan Kasiska, memaksimalkan pelayananku gitu. Jadi makin ngerti, makin maksimal gitu melayani. Makin bisa menyenangkan Tuhan gitu ya. Makin efektif dipakai Tuhan. Ketimbang kita nggak tahu sama sekali teman-teman. Apalagi kalau yang poin pertama tadi itu nggak ada relasi. Nggak ada komunikasi sama Tuhan. Terus kita terus tanya gitu ya, bingung. Tanya pembina ini, konseling ini, tes minat bakat ini gitu ya. Apa ya tujuan hidupku, aku pengen apa ya, pengen masuk jurusan apa ya. Tapi gak pernah tanya Tuhan, gak pernah punya relasi sama Tuhan. Susah. Jadi teman-teman, untuk mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan pengen untuk kita lakukan selama sisa hidup kita, kan kita bisa ngomong tuh sisa hidup kita ke depan ya. Kan kita nggak tahu gitu ya hidup kita. Jadi kita ke depan ini sisa hidup kita gitu. Sisa hidup kita gitu ya. Tuhan pengen apa kita lakukan? Tuhan pengen anugerah itu tuh dalam sisa hidup anugerah tuh pengen kerjain apa? Nah, kalau nggak ada relasi teman-teman, susah. Kita nggak peka, kita nggak terlatih tuh untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mau apa di dalam hidup kita untuk kita kerjain. Nah, kalau ada poin yang pertama tadi, teman-teman selain itu, teman-teman untuk tahu suara Tuhan gitu ya, perlu perhatikan karunianya apa, kepribadiannya apa, potensinya apa, pengalaman teman-teman apa, kesempatannya yang kayak ada atau enggak gitu ya. Karena kadang kita pengen ini, bisa gitu ya, tapi enggak ada kesempatan. Kadang kan gitu ya, kita udah bisa ini, kita mampu gitu ya, tapi enggak ada kesempatan, jadi kita enggak bisa. Tapi ketika kesempatan itu ada, ya kita bersyukur. Jadi teman-teman, yuk Kasiska ngajak untuk setiap kita, mumpung teman-teman masih muda loh ya. Gak ada kan yang tua di sini, mungkin cuman koin raja kali ya. Enggak, semuanya masih muda kan, mengaku muda kan, bahkan Koindra pun masih mengaku muda gitu ya. Selagi kita hidup gitu ya, selagi kita masih muda, yuk cari kehendak Tuhan. Tuhan pengen teman-teman lakukan apa. Jadi hidup kita bisa lebih bermakna lagi, berdampak lagi. Kecuali teman-teman mau hidupnya biasa-biasa aja, gak berdampak apa-apa, itu pilihan teman-teman. Kasiska udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu pilihan. Jadi teman-teman mau jadi apa, mau jadi orang seperti apa, itu pilihan di tangan teman-teman. Mau berdampak atau enggak. Kalau enggak mau berdampak, mau hidup biasa-biasa aja, ya udah. Tapi kalau mau teman-teman, yuk kita terus dengar suara Tuhan. Tuhan punya tujuan untuk setiap hidup teman-teman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa di segala keterbatasan hidup kami yang berdosa ini, Tuhan tetap punya rencana yang baik dan yang indah bagi setiap kami. Tuhan mampukan setiap anak-anak SLC untuk menemukan tujuan hidupnya, untuk menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan Tuhan, untuk jurusan apa yang akan mereka pilih,
apakah IPA, IPS, atau jurusan di perkuliahan Tuhan. Atau setelah lulus dari perkuliahan, mereka mau jadi orang seperti apa, profesi apa, Tuhan. Kiranya Engkau yang tunjukkan, tuntun mereka ya Tuhan. Agar mereka bisa menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan lewat profesi pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua di dalam studinya, bahkan yang sedang mau ujian atau sedang ujian. Tuhan, kiranya Engkau mampukan mereka, berikan mereka ketekunan, fokus di dalam belajar, kemampuan untuk menyerap setiap pelajaran yang mereka baca dan hafalkan Tuhan. Biarlah mereka semuanya bisa lulus dari ujian semester ini ya Tuhan. Terima kasih, masa depan anak-anak SLC hamba mau serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Allah yang luar biasa, yang punya tujuan yang luar biasa atas hidup mereka semua. Terima kasih, ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR Code yang ada di kursi masing-masing, atau dapat melalui amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, dan kiranya persembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menaikkan pujian doksologi. Kami memuji kebesaran-Mu. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada sore ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami.
Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan dan kami nikmati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih untuk setiap teman-teman kami yang sudah melayani, baik dari WL, singer, pemusik, bahkan tim media dan peralatan semua yang kami pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kecukupan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Tuhan, biarlah ya Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa sukacita yang besar. Kami membawa semangat, harapan, komitmen yang baru Tuhan. Bahwa kami mau menjadi anak-anak terang yang semakin memuliakan Tuhan. Yang tahu tujuan hidupnya, yang selalu mau berusaha untuk mendengarkan suara Tuhan. Untuk apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kami hati yang terus mau belajar ya Tuhan. Terima kasih untuk sore ini Tuhan. Kami begitu mengucap syukur karena Engkau baik, sangat baik Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Teman-teman mari kita arahkan hati kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan, perlindungan, penghiburan dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk, ibadah selesai saat teduh. Halo teman-teman semua, bersyukur kepada Tuhan kita sudah bisa beribadah hari ini. Nah teman-teman ada dua hal yang akan Ko Indra sampaikan. Bulan ini kita akan memasuki persiapan hati kita menyambut Natal. Oleh karena itu SLC menerbitkan tema bulan ini adalah Hearing God. Kita bersyukur tadi kita sudah mendengarkan bagian pertama bagaimana kita mendengarkan Tuhan akan membawa kita menemukan tujuan kita. Nah teman-teman, terus ikuti tema bulan ini dan ada satu pengumuman buat kita yaitu ketika tanggal 25 Desember SLC tidak akan ada ibadah, kita akan bergabung dengan ibadah umum. Jadi ini penting untuk jadi teman-teman jadwal yang harus teman-teman ingat supaya teman-teman tidak datang hari Sabtu karena kita akan bergabung dengan ibadah umum di tanggal 25 Desember dan malam Natal juga ada refleksi. Oke teman-teman, terus yang kedua Ko Indra mengajak teman-teman. Setiap teman-teman yang ada di dalam SLC baik yang di rumah maupun yang di sini, kita sudah belajar tentang bagaimana bersateduh di bulan kemarin ya. Teman-teman bisa menonton kembali khotbah-khotbah yang sudah di-upload di YouTube tentang bagaimana membaca Alkitab, bagaimana merefleksikan Alkitab, bagaimana meresponi Alkitab dan bagaimana tinggal tetap di dalam firman Tuhan. Nah teman-teman ada 4 seri khotbah ini yang teman-teman bisa ulang lagi belajar. Kadang Ko Indra kalau nggak ngerti satu khotbah, Ko Indra ulang lagi belajar. Nah tujuannya apa teman-teman? Karena SLC akan ada konten bagi teman-teman. Jadi ini konten kita bersama. Tadi Kak Siska sudah membagikan sesuatu yang luar biasa kepada kita hari ini.
Teman-teman mungkin tidak berani bicara ketika ada di layar kamera. Nah, ini kesempatan untuk teman-teman belajar mengekspresikan diri teman-teman dalam relasi teman-teman dengan Tuhan. Nah, ketika teman-teman membuat saat teduh teman-teman lewat yang sudah kita pelajari, ada read, ada reflect, ada respon, ada rest. Nah, teman-teman Ko-Indra menyediakan waktu bagi siapapun yang ada di SLC untuk menuliskan saat teduhnya. Jadi kemarin ada Cevania ya yang sudah berbagi dengan Ko-Indra tentang saat teduhnya. Ko, aku baca ini, aku refleksi ini, aku respon ini. Jadi di WA ke Ko-Indra ya, di WA ke Ko-Indra akan bantu kalian merapikan. Nanti setelah itu saat teduhnya teman-teman, dengar ya, yang di rumah juga dengar. Saat teduh teman-teman akan direkam oleh teman-teman yang ada di media SLC. Dan teman-teman, percayalah, saat teduhmu dengan Tuhan, relasimu dengan Tuhan akan menjadi cerita yang indah bagi setiap orang yang mendengarnya. Jadi teman-teman, Ko-Indra sudah menyediakan kesempatan bagi teman-teman. Pakai kesempatan ini. Kita sama-sama belajar. Ko-Indra juga bisa terberkati lewat saat teduh kalian. Jadi teman-teman, Ko-Indra tunggu kalian menghubungi admin di IG-nya SLC dan juga menghubungi Ko-Indra. Atau teman-teman yang cross dengan Kak Siska atau Ceseli, silakan kasih tahu, aku mau bagikan saat teduhku di SLC. Nanti Ko-Indra akan bantu prosesnya dari edit saat teduh teman-teman, bantu teman-teman rekaman, pengalaman baru, tidak usah takut, teman-teman media adalah orang-orang yang sangat ramah. Teman-teman belajar bagaimana bersaksi bagi nama Tuhan. Jadi Ko-Indra tunggu ya, sekali lagi teman-teman semua ini adalah milik kita, SLC adalah milik kita bersama. Jadi, mari bagikan kisahmu dengan Tuhan. Sekian informasi dari Ko-Indra. Jangan lupa, be the salt, be the light for Christ. Tuhan Yesus memberkati kita semua.